AJAX merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. AJAX bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi AJAX merupakan teknik yang digunakan oleh web developer untuk membuat website berperilaku seperti aplikasi desktop. Teknologi yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan AJAX ada beberapa, yaitu ada HTML, CSS, JavaScript, XML, ada JSON, dan juga ada PHP. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan asynchronous pada AJAX? Asynchronous di sini fungsinya adalah untuk pertukaran data dari server atau ke server yang dilakukan di belakang layar tanpa harus merefresh halaman keseluruhan dari website. Jadi, artinya adalah dimungkinkan untuk memperbarui bagian dari halaman web tanpa memuat ulang keseluruhan halaman. Sebagai contoh, pengguna AJAX adalah twitter.com. Synchronous di sini fungsinya adalah untuk pertukaran data dari server atau ke server yang dilakukan di belakang layar tanpa harus merefresh halaman keseluruhan dari website. Jadi, artinya adalah dimungkinkan untuk memperbarui bagian dari halaman web tanpa memuat ulang keseluruhan halaman. Sebagai contoh, pengguna AJAX adalah twitter.com. Contoh implementasi AJAX yaitu pada halaman Twitter. Pada saat terdapat tweet baru, seperti yang bisa dilihat di sini ada see new tweets. Nah, di sini halaman Twitter tidak mereload semua komponen yang ada pada halaman yang tampil. Jadi pada saat ada tweet baru, sidebar di kiri, sidebar di kanan ini tidak ikut di reload. Jadi Twitter hanya mereload data yang baru. Twitter akan memperbarui notifikasi tanpa mengganggu fungsi lain. Selanjutnya contoh dari penggunaan AJAX itu ada di Google. Jadi Google menerapkan fitur autocomplete. Misal saya ketikkan belajar. Nah, di sini ada muncul berbagai macam kata kunci yang berkaitan dengan kata yang saya tulis. Nah, di sini meskipun datanya yang muncul berubah-ubah, misalnya saya tambahkan bahasa. Nah, meskipun datanya berubah seperti ini, tapi sebenarnya di dalam halaman website ini tidak mereload semua komponen yang ada di dalam HTML-nya. Yang di-reload hanya bagian HTML atau bagian tag yang menampung form untuk pencarian ini saja. Selanjutnya, gambar berikut merupakan konvensional proses dari klien server, yaitu konvensional proses maksudnya adalah proses yang tidak menggunakan AJAX. Jadi misalnya di sini klien merequest halaman PHP. Selanjutnya server akan memproses permintaan tersebut dan akan mengirimkan kembali ke klien yang berupa HTML. Jadi pada saat respon dari server ini diterima oleh klien, maka web page pada web browser ini akan mereload semua HTML yang dikirimkan oleh server. Yang menggunakan AJAX proses, jadi di sini klien akan merequest halaman PHP misal. Kemudian server akan memproses permintaan dari klien, kemudian memberikan respon yang berupa HTML dan XML.
Kemudian respon dari server yang isinya HTML dan XML tadi itu akan dikirim ke web client, kemudian akan diolah oleh JavaScript. Karena di sisi klien tersebut ada Ajax Engine, jadi respon dari server itu diproses oleh JavaScript. Kemudian hasil dari JavaScript tersebut ditampilkan di web client tanpa merefresh seluruh halaman web. Jadi misalnya yang di-request oleh klien itu adalah berupa data mahasiswa yang ditampilkan di tag form misalnya. Nah, jadi data yang dikirimkan oleh server tadi akan ditampilkan di tag form di sisi klien, di web page-nya. Jadi yang di reload adalah tag form-nya saja. Jadi untuk tag HTML yang lain tidak ikut di reload. Kemudian di sini ada cara untuk membuat Ajax. Yang pertama adalah membuat XML HTTP request object. Jadi kita membuat objek untuk XML HTTP request, caranya adalah menentukan nama variabel, kemudian sama dengan new XML HTTP request. Ini contohnya misal saya punya variabel XHR, kemudian diisi dengan XML HTTP request seperti ini. Menentukan metode request ke server dan menentukan URL. Caranya, contohnya seperti ini ya. XHR variabel yang di awal tadi kita buat dipanggil, kemudian .open ini fungsinya adalah untuk membuka koneksi ke URL. Nah, di sini ada URL yang berupa biodata.txt. Nah, ini fungsinya xhr.open get biodata.txt. Jadi di sini kita menentukan metode get atau post. Jadi kita akan meminta data dengan menggunakan salah satu dari metode get atau post. Selanjutnya URL yang kita inginkan adalah biodata.txt. Nah, ini contoh dari menentukan metode request dan menentukan URL. Kemudian di sini ada boolean true. Nah, boolean true ini fungsinya adalah untuk tanda bahwa kita meminta request berupa Ajax. Kalau misalnya booleannya diisi false, maka di sini akan diartikan bahwa kita akan meminta bukan Ajax. Step ketiga yaitu mengirimkan request ke server. Pada step 2 tadi kan sudah membuat metode permintaan ke server dan juga menentukan URL yang diinginkan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengirimkan permintaan yang tadi sudah kita tentukan. Caranya adalah dengan menggunakan xhr.send. xhr dari variabel yang sudah dibuat di langkah 1, kemudian .send ini menandakan bahwa permintaan kita dikirimkan ke server. Langkah yang keempat yaitu menentukan handle response dari server. Nah, di sini ada properti onReady state change. Ini fungsinya adalah untuk function yang dieksekusi untuk menangani status dari XML HTTP request object. Jadi tadi kan kita mengirimkan request ke server. Nah, fungsi dari onReady state change ini adalah untuk menangani respon dari server. Kemudian onReady state change ini mempunyai dua metode, yaitu
ready state, dan juga status. Fungsi dari kedua metode ini adalah untuk memeriksa status request yang dilakukan. Jadi request yang diolah oleh server tadi dicek oleh si onReadyStateChange menggunakan metode readyState dan juga metode status. Ini adalah value dari readyState dan juga value dari status. Kalau untuk operasi telah selesai itu ditandai oleh ready state sama dengan 4. Kemudian kalau status sama dengan 200 berarti requestnya sudah oke. Ini adalah contoh dari langkah 4. Jadi misalnya tadi yang biodata.txt itu sudah selesai dikerjakan oleh server dan akan diletakkan atau ditampilkan di elemen HTML dengan ID demo, maka kita akan memanggil onReadyStateChange. Panggil dulu variabelnya, kemudian panggil metode onReadyStateChange. Di dalam onReadyStateChange ada function if this ready state sama dengan 4 dan this status sama dengan 200. Artinya adalah kalau ready state sudah menyelesaikan proses data dan statusnya adalah oke, tidak forbidden, maka dokumen yang selesai diproses tadi akan diletakkan di elemen HTML dengan ID demo. Langkah-langkah 1 sampai 4 tadi kemudian dijadikan satu untuk membuat sebuah Ajax. Nomor 1 adalah membuat objek, kemudian langkah kedua menentukan metode request dan menentukan URL. Selanjutnya mengirim request. Yang keempat adalah handle respon dari server. Jadi seperti yang sudah ada pada slide sebelumnya bahwa teknologi yang bisa digunakan dalam mengimplementasikan Ajax salah satunya adalah dengan jQuery. Jadi dengan menggunakan jQuery, implementasi Ajax itu bisa lebih mudah untuk diimplementasikan. Bahasa penulisannya bisa lebih mudah karena jQuery sudah menyediakan function yang siap digunakan untuk implementasi Ajax dan manipulasi DOM. Ini fitur autofill, jadi pada saat kita mengetikkan name pada kolom, kalau sesuai dengan database, maka kolom yang di bawahnya akan otomatis terisi tanpa memencet tombol apapun. Selanjutnya adalah combo box bertingkat. Jadi fungsi dari combo box ini adalah seperti combo box dinamis. Misalnya di kota Kediri ini kan ada beberapa kecamatan. Kalau misal saya pilih kecamatan Mojoroto, maka data yang tampil di kelurahan itu disesuaikan dengan kecamatan Mojoroto, misal Bandar Lor. Selanjutnya kalau kecamatannya saya pilih kota, data yang tampil pada kelurahan juga disesuaikan dengan kecamatan kota.